Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini saya bertemu dengan salah satu asatid di Masjid Nurul Awani, yakni Al-Ustadz Syuhada Ali Iskandar. Mari kita sama-sama untuk berbincang-bincang, mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat. Insyaallah. Ahlan wa sahlan. Banyak tontonan-tontonan yang katakanlah kurang bermanfaat. Bagaimana cara menghadapi supaya generasi-generasi kita memiliki tontonan yang bermanfaat? Ya. Masya Allah, ini PR yang besar ya buat umat Islam di zaman teknologi modern seperti ini. Dan yang paling penting adalah orang tua. Kembali kepada orang tua. Karena kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu dilahirkan di atas fitrah. Apa fitrah yang dimaksud? Tauhid, Islam, beribadah hanya kepada Allah, orang yang baik dan soleh. Ini fitrah setiap bayi yang terlahir. Tetapi kata Rasulullah, kemudian nanti yang merubah mereka adalah orang tuanya. Orang tuanya menjadikan mereka Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Yang merubah adalah orang tuanya. Maka peran penting untuk menghadapi serangan-serangan keburukan melalui media-media adalah pertama kali orang tua harus sadar diri bahwa sebagai orang tua mereka betul-betul harus memelihara anak-anaknya. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan diri keluarga kalian dari siksa api neraka. Maka hendaknya di sini setiap orang tua, setiap ayah dan ibu hendaknya menjadi orang tua yang bijak. Tidak hanya memperhatikan kebutuhan duniawi anak-anaknya saja, tetapi hendaknya juga memperhatikan kebutuhan rohani, pendidikan agama, agar mereka selamat tidak hanya di dunia, tetapi juga harus selamat akhirat. Sehatnya mereka tidak hanya sehat dunia saja, tetapi juga harus sehat di akhirat. Maka kuncinya adalah kembali kepada orang tua, dan bagaimana caranya agar orang tua memahamkan kepada anak-anak bahwa dalam Islam itu ada aturan yang harus kita ikuti. Ini boleh, itu nggak boleh. Seperti tontonan misalkan, ini tontonannya boleh, yang itu nggak boleh. Ketika kita mengatakan nggak boleh, berarti harus menjelaskan kenapa nggak boleh. Karena ada aurat, ya, karena ada musik, karena ada adegan-adegan yang berbohong, karena ada adegan kriminal dan lain sebagainya. Jadi di sini sebagai orang tua harus bijak dan pintar-pintar bisa memfilter, menyaring segala hal yang masuk kepada anak-anak kita lewat media apapun. Nah, Yang kedua, mengingatkan kepada jamaah dan warga Muslim Awani untuk mengikuti kurban ataupun Idul Adha. Nah, ajakannya seperti apa, Ustaz? ya, ini tentang ajakan ibadah kurban. Kalau tadi kita diajak untuk memperhatikan anak-anak kita, karena kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kita ini semua adalah pemimpin, dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Orang tua bertanggung jawab atas keadaan anak-anaknya. Sekarang tentang kurban. Kalau tidak salah 2 minggu ke depan ya, kita akan masuk Idul Adha, bertemu dengan hari raya terbesar kaum muslimin pada tahun ini. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin, terkhusus warga Awani, barakallahu fikum, untuk ayo semangat mengerahkan apa yang kita punya untuk kita bisa ikut andil berkurban pada tahun ini. Jadi mungkin perlu ada hashtag ya Ustaz, ada slogan berkorban untuk berkurban. Semua kita harus berkorban untuk berkurban. Karena kurban ini sangat penting. Sangat penting. Saking pentingnya kurban, ulama terdahulu, ini dikisahkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kata Sufyan Ats-Tsauri adalah Al-Imam Abu Hatim. Beliau mencari-cari pinjaman, ingin berhutang untuk menyembelih hewan kurban. Jadi ketika Imam Abu Hatim sudah mendapatkan pinjaman uang, beliau membelikan itu untuk menyembelih hewan kurban. Beliau menyembelih unta. Bayangkan, sampai mencari-cari pinjaman hanya untuk membeli unta untuk disembelih menjadi hewan kurban. Ketika orang-orang bertanya kepada Imam Abu Hatim rahimahullah, kenapa sampai seperti itu? Sampai bela-belain ngehutang gitu, nyari pinjaman hanya untuk menyembelih hewan kurban. Kata Imam Abu Hatim rahimahullah, beliau mengingatkan ayat ke-36 di surat Al-Hajj.
Kata Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan hewan kurban yang disembelih, lakum fiha khair. Bagi kalian di balik hewan kurban yang disembelih itu fiha khair, ada banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dan kata para ulama tafsir semacam Imam Mujahid rahimahullah, kebaikan yang akan datang kepada kita kalau kita menyembelih hewan kurban tidak hanya kebaikan dunia saja, bukan keberkahan dunia saja, bukan sehat, bukan lancar rezeki, bukan macam-macam fasilitas dunia dimudahkan saja, tetapi bersambung kepada kebaikan akhirat. Di sana ada pahala yang melimpah yang Allah siapkan untuk mereka-mereka yang menyembelih hewan kurban. Maka jangan ragu ya untuk kita menyembelih hewan kurban terbaik kita pada tahun ini. Dan insya Allah di Masjid Awani juga menyelenggarakan ya kan? Insya Allah. Nah, jadi sekali lagi ayo berkorban untuk berkurban, kurbankan hewan terbaik, kurbankan harta terbaik kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata Allah di surat Saba, "Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu." Segala sesuatu yang kalian keluarkan di jalan Allah, Allah Jalla Jalaluhu yang langsung akan menggantinya, karena Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi salah kalau ada orang berpikiran kalau kurban nanti uangnya berkurang, kalau kurban nanti kelaparan, kemiskinan, kekurangan. Justru sebaliknya, dengan kurban di hari Idul Adha ataupun hari-hari tasyrik yang kita alirkan darah hewan kurban untuk Allah Azza wa Jalla, dengan itu akan ada rezeki yang Allah datangkan berlipat-lipat insyaallah taala. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan kepada Al Ustadz yang telah menyampaikan. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita semua untuk semangat berkurban dan berkorban. Masya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.